Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama kita hormati Lurah Pinang Merah, yang sama kita hormati Ketua RT 33, orang tua kita yang hadir pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan sampai saat ini. Kita masih bisa makan, masih bisa mengunyah, masih bisa minum. Alhamdulillah. Ada sebagian daripada saudara-saudara kita ngangkat air ini pun tak sanggup lagi. Tak sanggup lagi angkat. Ada saudara-saudara kita tak sanggup lagi mengunyah, menelan apapun makanan pun tak bisa melalui selang. Ada saudara-saudara kita walaupun kuenya lunak, lembut, masih tak bisa dimakan, harus diaduk dulu, dilembutkan lagi supaya pencernaan itu bisa masuk. Bersyukur kita kepada Allah karena usia dan umur kita yang masih ada ini Allah bisakan semuanya. Pertama, mie goreng makin lama makin habis disantap, masih bisa. Di saat kopi, teh kita masih ada, diberikan kepada orang yang selalu berimpak dan bersedekah, tak habis teh dan kopinya. Pas dah ada kopi, dah ada teh, baru tanya-tanya, mana sisu? Subuh berkah ini dah ada kopi, dah ada teh, mana sisu? Ditanya-tanya. Selagi ada, tak dihabiskan. Itu kurang bersyukur. Nah, semuanya ini adalah ucapan Alhamdulillah wa syukurillah. Kita selalu mudah mengucapkan rasa syukur. Implementasinya itu adalah berat, mudah di lisan, tapi berat di perlakuannya. Nah, minimal tadi adalah masih bisa berbuat dan masih bisa berjalan, masih bisa hadir, itu alhamdulillah. Ada orang yang tak sanggup untuk hadir bersama kita. Ada orang yang tak sempat hadir bersama kita. Ada orang yang tak mampu hadir bersama kita. Ada orang yang tak mau hadir bersama kita. Alhamdulillah, semuanya itu adalah kita miliki. Kita sehat, kita sempat, kita mampu, kita mau, semuanya adalah diucapkan dengan kalimat
alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Jumat barokah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah masuk 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Rata-rata semua masjid, semua langgar, semua musala, baik di sekolah maupun di perkantoran sudah mulai memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita juga di perumahan ini akan kita laksanakan pada 7 Sabtu malam Minggu 7 Oktober 2023. Memperingati Maulid itu tiap tahun. Muharram, Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW. Intinya itu adalah Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Maulid adalah akhlak, ketauladanan Rasulullah SAW. Walaupun kita tak melihat bagaimana bentuk wajahnya Rasulullah SAW, agar supaya kita diberikan selalu syafaat dari beliau, kita selalu mengucapkan dan sering-sering mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaiha biha usran. Barang siapa yang selalu mengucapkan selawat kepadanya, satu kali selawat akan dilipatkan syafaat rahmat kepada kita 10 kali lipat setiap selawat yang kita ucapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Berselawat itu namanya berselawat subuh-subuh berkah, jadi agak serak-serak basah. Memperbanyakkan selawat itulah yang kita harapkan, mengharapkan ridho dan syafaat nanti di alam akhirat. Nanti semuanya kita ini akan menghadap kepada Yang Maha Pencipta. Allah yang menciptakan kita, nanti Allah akan ambilkan hak dan jiwa kita yang sesuai janji-janjinya. Sesuai janjinya Allah akan ambil. Tapi itu semua adalah tergantung daripada kapan jadwal-jadwal itu ditetapkan dan ditentukan. Kita dah tahu kapan jadwalnya itu.
Lahul mahfuz, kitab yang nyata, yang tertera dan tertulis, itulah yang sudah ada. Makanya kadang-kadang ada suatu ketika saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah. Makanya iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada kita mendengarkan suatu ketika musibah itu datang, jangan ngomong-ngomong yang lain kecuali ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bawa sandal yang baru misalnya ke masjid, hilang sandal itu dibawa kawan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kita ucapkan adalah sandal ini siapa yang buat? Diambil orang, berarti orang itu suka dengan sandal kita. Ucapkan sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan sandal ini, diambil dulu baginya. Ucapkan inna lillahi. Ada kita ditimpa musibah sedikit, inna lillahi. Oi Pak Chandra, itu dengar kabar ada si Anu itu dipanggil oleh Allah. Bukan dijawab innalillah. Iyo Pak, barusan malam tadi main gap taktuk ngobrol pula barusan tadi itu. Tak sadar kita mengucapkan itu. Padahal utama yang keluar dari mulut kita adalah inna lillahi. Itu adalah ucapan yang pertama kali. Jangan ada yang lain. Kalau kita sudah dipanggil, masuk kita di alam kubur, diingatkan oleh Allah 5 peringatan untuk manusia yang masih hidup. Kalaulah meninggal dunia, tak ada lagi peringatan yang akan kita kerjakan. Yang masih hidup, kalau diingatkan, ada 5 hal yang perlu kita siapkan. Masuk kita ke alam kubur itu, carilah teman kita di alam kubur itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kita paling malas kita membaca Al-Quran. Belum nuzulul Quran, belum nak membaca Al-Quran. Belumlah datang hari bulan suci Ramadan, belumlah nak tadarus Al-Quran. Biar mata ini jernih, bacalah Al-Quran waktu setelah solat subuh. Dikit deh jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. 30 dapat kita itu kebaikan. 1 ayat 10 kebaikan. 2 ayat 20 kebaikan. 3 huruf, 1 huruf 10 kebaikan. 2 huruf 20 kebaikan. 3 huruf 30 kebaikan. Daripada tidak sama sekali. Apalagi 1 ain kita membaca, apalagi 1 juz. Ada program dulu, 1 day 1 juz. 1 hari 1 juz kita membaca. Mau 1 ain, mau 1 ayat, mau 3 huruf, dihitung setiap kebaikan. Makin banyak pula kebaikan dicatat. Nanti yang akan menemani kita di alam kubur, minta kita nur cahaya di alamnya itu dengan berteman dengan Al-Quran. Makanya orang yang hafizah diselamatkan
selamatkan tubuhnya dari siksaan api neraka. Kenapa? Al-Quran berjalan bagi dia. Kita jangankan membacakan, orang hafal orang Al-Quran. Sekarang selagi-lagi MTQ, Musabaqah Tilawatul Quran tingkat Kota Jambi di kantor wali kota, dikumpulkan seluruh para hafiz-hafizah 10 juz, 20 juz, 30 juz. Tengok, ditanya sama Dewan Hakim itu, disambung. Tak lama anak itu berpikir, dibukakan pertanyaan, dibuka Al-Quran itu, diambilnya tengah-tengah, diambilnya awal, diambilnya pangkal, diambilnya tengah-tengah, asing surat dibukanya, dibaca sama Dewan Hakim penanya. Sambungkan, berarti kalau juz 30, juz 10 diambilnya, juz 20 diambilnya, juz 30 diambilnya. Sambung. Anak itu yang membacanya tak lama mikir. Sudah pertanyaan, langsung jawab. Sudah pertanyaan, sambung langsung. Nyambungnya bukan puluh satu ayat panjang-panjang, minimal 3-4 ayat. Luar biasa otak dan pikiran manusia. Kekuatan untuk nalar menghafal itu luar biasa. Orang yang hafizah seperti itulah terjaga daripada siksaan alam kubur. Makanya carilah teman kita persiapan di alam kubur itu dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Tengok di mobil Pak Wo Hairuzar ada apa itu surat, ada Al-Quran kecil, minimal surat Yasin, duduk tenang-tenang. Untuk apa? Untuk mencari kawan, teman di alam kubur nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi di alam kubur yang harus kita cari penerangannya sebagai nur cahaya, yaitu mengerjakan sholat. Seluruh amal ibadah apapun, kata Rasulullah, Allah tidak akan pernah menerima seluruh amal. La yuqbalullahu amalan salihah man taraki shalah. Apa kata Allah? Semua amal ibadah kita tak akan pernah diijabah dan diterima kalau kita itu meninggalkan salat. Wala hajihi, haji kita pun tak pernah diterima olehnya kalau kita meninggalkan salat. Ada orang seperti itu, ada. Haji sampai 5 tahun 1 kali, umrah setiap hari, setiap tahun 1 kali, tapi tak pernah salat. Wala siyamihi, dia berpuasa tapi tak pernah salat. Wala hajihi wala siyamihi wala ta'kulu, jangan makan bersama orang yang tak salat. Wala yasrabu, jangan minum bersama orang yang tak salat. Wala jalisa ya Muhammad, wahai Muhammad, jangan engkau duduk bersama orang yang tak salat. Wala tattabi'u janazatihim, jangan engkau antar, wahai Muhammad, jenazahnya kalau di suatu ketika dia meninggal dunia tapi dia tidak mengerjakan perintah sholat. Jadi kalau ada saudara kita tak mengerjakan sholat, meninggal, antaklah baik. Biarlah dia berjalan dewek. Atau minta tolong Pak ini Muhiban baik dewekan. Itu apa? Jadi kunci segala-galanya itu adalah cahaya sebagai penerang kekal kita nanti di alam kubur tadi adalah sholat. Itulah sebagai penerang bagi kita di alam kubur. Jadi dari 5 hal tadi kita ambil 2 poin. Yang pertama, carilah teman kita semasih hidup kita ini persiapan untuk alam kubur nanti, membaca Al-Quran sebanyak mungkin
serajin mungkin setiap hari, walaupun itu dengan membaca satu huruf, satu ayat, satu ain, atau satu juz, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau itu sudah terbiasa, insya Allah kita akan diterangkan dan diselamatkan di alam kubur. Yang kedua, sebagai penerang kita di alam kubur itu adalah kita jangan meninggalkan yang dikatakan dengan perintah sholat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.